Guys, Alvan tuh guys. Siapa yang kangen sama Alvan? Aduh tuh. Ah? Pulang dulu paling, gue lagi mau gambar. Ah. Thank you bro. Yuk. Guys, mantap. Di helmnya Alvan udah banyak stiker FPG vlog tuh guys. Apa? Enggak. Debit ya mbak? Halo guys, halo guys. Ini kita mau jalan keluar bentar ya. Tadi gue pengen pakai mince. Cuma cuacanya mendung gini guys. Sudah gitu ada bayi cantik mau ikutan nih. Ya bayi cantik. Nih, omse nggak nyaut gitu dia guys. Kita cubit dikit aja gimana? Bukan aku. Aduh, dibalas sama dia. Sakit lagi. Suaranya nggak ada suaranya. Mana suaranya? Udah sakit deh nih tangannya tuh guys. udah sakit deh. Curang deh. Jadi belakang guys, gue pegang setir. Aduh. Udah deh sakit ya. Dia cubitnya sakit ah. Kita mau keluar dulu nih guys. Mau ketemu Alvan. Mau sekalian ngambil tenda gue ada di Alvan soalnya. Gue udah mulai mau kemungkinan mau naik gunung lagi guys. Gue kemarin beli frame-nya ya kan. Soalnya frame gue kan hilang kemarin waktu dari Rinjani. Kayak jatuh di bus kayaknya. Nah sekarang kita mau menuju ke sana. Nggak tahu tendanya masih bagus atau enggak. Udah lama juga nggak dibuka kayaknya, takutnya berjamur atau apa. Mudah-mudahan sih masih bisa dipakai. Mudah-mudahan juga coatingannya nggak ada yang pecah atau retak gitu. Itu tenda kemarin keren banget sih waktu di Rinjani gitu. Oh my god. Gua insert videonya deh pas di Rinjani. Tendanya tenda murah. Jadi kalau ninggalin tenda nggak terlalu was-was gitu. Nah kalau lu pakai tenda yang mahal kan kayak TNF atau Big Agnes atau apa gitu. Natur Hike aja udah deg-degan ya tinggalin tenda tuh. Takutnya diincer guys. Meskipun kita berpikir positif bahwa orang di gunung tuh baik-baik ya, tapi tetap aja kan hati orang gak ada yang tahu gitu. Gitu guys, ini sekarang lagi agak-agak padatnya nggak deh? Padat ya deh? Ini nggak tahu jadi vlog atau enggak. Soalnya perjalanannya cukup pendek. Satu, yang kedua juga ya nggak kemana-mana guys. Oh ya gue lagi mau cerita, ini keren nih. Gue pengen vario gitu dicat-cat kayak gitu guys. Jadinya kayak mantep gitu. Ini kalau kayak gini buluk banget soalnya. Gue pengen dicat warna merah glossy gitu. Kayak gitu yang apa? Yang hitam-hitamnya ini gue kasih karbon gitu. Ini pakai sarung, gue pakai sarung tangan gue yang bolong, yang bolong guys. Sarung tangan gue yang bolong. Dan jelek banget kan. Tapi ini gue masih suka pakai soalnya kalau jalan-jalan dekat gitu ya. Kayak cuma ya deket banget lah. Ini perjalanan paling cuma 15 menit. 20 menit paling lama. Males juga pakai sarung tangan yang buat riding itu, ntar cepat rusak jadinya. Nah ini sarung tangan gue yang buat trekking naik gunung guys. Jadi kalau trekking gitu kan, pas lagi jalannya, bukan yang pas udah di puncak ya. Pas lagi jalannya aku pakai ini. Biar apa? Jadi kalau misalnya lu pegang-pegang sesuatu gitu ya, entah itu pegang batu, pegang ranting, pegang kayu segala macam, lu nggak ragu guys. Jadi lu nggak perlu ragu tangan lu kotor atau apa gitu, karena lu pakai sarung tangan. Sedangkan kalau lu nggak pakai sarung tangan guys, jadi kalau misalnya lu nggak pakai sarung tangan gitu kan, jadi lu kadang-kadang suka ragu kan, begitu tangan lu kan, apa gitu. Jadi tangan lu tuh kotor atau apa gitu. Jadi gue selalu pakai sarung tangan. Nah nanti pas tidur ada lagi sarung tangan yang lain gitu. Jadi gue bawa 2 sarung tangan minimal guys. Jadi pas trekking gue pakai sarung tangan gitu. Terus pas tidur gue sarung tangan yang weather resistant yang apa, biar supaya kalau dingin tuh tangan gak beku. Kalau ini pasti udah tembus ini. Soalnya kan lihat tuh.
bolong-bolong guys, dan bahannya tipis. Kenapa gue pakai ini buat trekking? Karena kalau lagi hujan gitu kan, kalau naik gunung kan trekking hujan kadang-kadang kan, ini cepet kering gitu kalau misalnya kayak gitu. Meskipun nggak kering 100% gitu ya, karena bawahnya kan kulit ya, jadi senggangannya depannya kering lah gitu. Dan pas lagi jalan paling dinginnya cuma sebentar gitu, baru dipakai doang. Pas udah jalan 10 menit gitu kan, 15 menit tuh udah dingin, tuh udah mulai terbiasa gitu, jadi udah hilang lah. Udah banyak yang kerja lagi gitu guys. Kemarin soalnya tukangnya kan pulang. Ini agak padat nih hari Sabtu. Gue rencana Minggu besok mau ke set lagi, tapi berangkatnya pagi, mungkin sekalian San Mori lagi guys. San Mori lagi. San Mori gue beda, San Mori gue ke proyek ke lapangan, ke site, sekalian kerja. Jadi ya kerja, sekalian kerja gitu istilahnya kan. Ngevlog kan kerja kan, jadi buat sebagian orang ya channelnya udah verified, ngevlog tuh kerja guys, jangan salah, ngevlog tuh kerja. Kenapa? Karena dengan dia bikin materi gitu kan, dia bisa dapat duit. Sedangkan belum apa, buat orang yang belum verified, ngevlog tuh jadi kayak kerja gratis gitu. Dia lagi ngebangun, kenapa nih di bawah, dia lagi ngebangun channelnya. Nah buat yang udah verified, nah itu kerja jatuhnya, karena dia harus ngisi konten kan gitu. Buat teman-teman yang lagi ngebangun channel, semangat ya, semoga cepat-cepat bisa verified. Kalau masih 1000, 2000, 3000 ya receh lagi ya sebenarnya, kalau misalnya boleh buka-bukaan sama kalian. Kecuali kalau misalnya video kalian viral terus ya, di atas 1 juta gitu, baru lumayan. Meskipun dia cuma subscribernya cuma 3000, tapi sekali posting video gerimis kan. Gerimis guys. Jadi nggak bawa jas hujan ya dek? Aduh gimana dong, karena aku belum bawa jas hujan yang biru. Jadi kalau misalnya meskipun subscribernya baru 2000 misalnya, tapi setiap posting video dia viewernya 1 juta, 1 juta, 1 juta, nah itu baru deh AdSense-nya rendang kan gitu. Tapi kalau misalnya 1000 kan rata-rata jarang ya viral. Yang paling banyak juga kayak gue gitu kan, pendakian gue rata-rata 20.000, tapi subscriber gue masih di bawah 2000 waktu itu. Mau tahu kenapa orang-orang di Indo sini ya, kadang-kadang nonton orang gitu ya, tapi pada nggak subscribe gitu. Kalau misalnya lu nggak percaya, cek aja semua konten pendakian gunung juga rata-rata di atas 5000 per viewernya. Apalagi yang itu ya, yang pas lagi zaman COVID ya. Terus kalau yang gunung related misalnya kayak bongkar isi tas, review apa tuh, pasti di atas 2000 semua. Tapi peningkatan subscriber tuh nggak sesignifikan itu waktu itu. Paling banyak sebulan cuma 20, 10. Yang agak lumayan nih sekarang. Sekarang rata-rata bisa 50 gitu per bulan subscriber tuh. Gitu guys. Jadi semakin banyak subscriber, peningkatan subscriber juga jadi makin signifikan gitu kalau gue lihat. Sekarang 3000 ya, gue udah 3500. Itu per bulan ya rata-rata paling kecil tuh 30 lah, tapi rata-rata sih 50, 60 per bulan. Naik turun lah. Terus AdSense ya standar lah kalau masih segitu ya. Standar paling cuma setiap bulan tuh cuma $3, $4 gitu. Nggak yang banyak guys. Jadi YouTube tuh kalau misalnya belum seperti kayak Akang MV gitu ya, belum bisa dijadiin apa, bersandar hidup ya. Minimal kalau mau bersandar hidup tuh kalau lo udah minimal gitu ya, udah 150 minimal subscriber, terus viewer lo rata-rata minimal gitu ya per bulan tuh 50.000. Nah itu sebulan bisa lah dapat minimal 3 juta gitu, 4 juta gitu bisa dapat. Terus begitu ya lu bangun pelan-pelan deh gitu, lu rajin konten, kalau bisa konten tiap hari gitu, apapun dikontenin misalnya kayak gitu. Nah kalau gue kan nge-vlog ini kan cuma ngisi waktu luang sekarang nih. Dulu waktu bikin channel juga sebenarnya cuma ngisi waktu luang aja, atau apa ya, gue dulu kan punya
YouTube juga tuh, YouTube gue yang lama tuh itu udah dari tahun 2007 gue bikin. Jadi istilahnya ya dulu mah nggak yang kayak sekarang lah gitu. Dulu kan video juga masih VGA gitu, upload tuh belum yang Full HD sekarang gitu, atau 4K kayak sekarang. Dulu video gue aja masih yang pertama kali gue upload tuh masih VGA sih. Jelek banget kalau dilihat sekarang. Gue kan juga internet kenceng ini gitu. Dulu gue bikinnya di Singapura loh, terus itu channel YouTube gue. Jadi gue waktu itu masih pulang pergi Jakarta Singapura kerja kan, dan internet Singapura aja waktu itu tahun 2007 tuh kayak Indonesia sekarang ini kalau gue pikir ya. Indonesia sekarang kan udah lumayan lah ya ngupload YouTube. Kayak kalau misalnya gue pakai apa sih home itu, IndiHome kan lumayan lah gitu speednya. Nah dulu Singapura gue kayak gitu tahun 2007. Indonesia tuh telat banget sih kalau gue pikir. Tahun 2007 internet di Indonesia mah coy. Yang agak-agak lumayan tuh dulu cuma Smartfren dulu tuh. Tapi Smartfren aja masih jauh kalau dibandingin sama Singapura. Dubai mirip-mirip lah waktu itu kayak Singapura. Indonesia masih jauh lah. Jadi ngupload video ke YouTube tuh masih kurang gitu. Upload tahu banget coy, bisa semalaman dulu tuh. Tapi kalau banyak ngupload dari Singapura cepet, paling 2 jam, 3 jam. Dan itu video durasi ya. Dulu kan video kan di Singapura, video YouTube tuh belum yang kayak sekarang kan apa istilahnya, tertata dan rapi gitu. Jadi misalnya ada ini. Kalau dulu mah kayak orang iseng-iseng aja ngupload video gitu, belum yang gimana. Kecuali kalau channel luar ya, channel luar emang udah ada kayak review gadget, review ini segala macam gitu. Gue sering nonton dulu crackberry.com karena kan senang banget sama Blackberry kan. Channel orang-orang vlogging orang bule gitu. Dulu gue gak kepikiran buat bikin vlog itu. Gue cuma pikir, wah gue punya keluarga, gue rekam gitu kan, gue edit ya kan, segitu upload buat kenang-kenangan. Dulu mikirnya gitu aja sih. Channel YouTube gue yang satu itu ya isinya ya begitulah gitu. Terus udah gitu karena bukan akun ya, ya akun lah bilangnya, channel itu nggak bisa di verified guys. Jadi yang YouTube gue yang lama tuh nggak bisa di verified karena hitungannya sama Google itu di ban karena gue dulu melakukan apa ya, manipulasi data istilahnya. Jadi sama dia dianggap kesalahan gitu, jadi di ban. Jadi ya udah akhirnya pas kayaknya asik juga nih buat nge-YouTube lagi nih, gue bikin channel baru deh. Gue bikin FVG vlog waktu itu sih bukan buat YouTube dulu. Waktu itu gue bikin aplikasi, ya kan. Terus ya udah bikin channel baru, daftar tahun 2015 deh. Itu udah agak-agak lumayan lah internet lah, IndiHome udah lumayan. Tapi waktu itu gue banyaknya nguploadnya di kantor guys. Jadi gue ngedit di rumah gitu kan, udah jadi video, bentuknya udah waktu itu masih ada sebagian AVI, ada lagi sebagian MP4 kalau nggak salah. Jadi waktu itu gue belum yang render maksimal gitu guys, masih 720 kadang-kadang kan. Jadi gue rekam 1080, rendernya 720, udah gitu gue upload 720 gitu. Makanya video lama gue masih banyak yang 720 gitu. Yang motoran juga sama kan, jadi gue rekam Full HD 1080, rendernya 720 gitu. Gue turunin, gue downgrade. Gue nggak mikir bakal kena algoritma YouTube, jadi nggak mikir bakal kena kompresi. Tahu gitu gue upscale gitu. Cuma yang uploadnya kan lama kan, jadi waktu itu gue nguploadnya di kantor guys. Jadi gue bawa filenya, bawa harddisk, gue copy di harddisk, begitu gue upload, copy kantor, upload. Jadi sambil kerja sambil ngupload gitu tuh. Kayak gitu deh perjuangannya dulu. Soalnya kan gue ngantor masih kan, dan YouTube tuh cuma sekedar iseng doang gitu, bukan yang gimana. Dan internet dari kontrakan gue dulu kan, gue masih kontrak juga kan. Jadi gue udah punya rumah tapi belum gue isi waktu itu. Jadi internet di rumah kontrakan gue kan ya lemot lah gitu, nggak kenceng banget. Udah gitu kan pakai kuota lagi kan.
Nah, jadi kayak pakai smartfren gitu, karena smartfren daerah Bintaro ini dulu tuh kenceng, lumayan kenceng guys. Jadi buat download film tuh lumayan lah gitu. Zaman dulu kan gue lebih kayak nggak streaming tuh nggak enak, patah-patah. Lebih mending gue download lah film lah gitu, dan nonton YouTube tuh lebih enak di kantor gitu, karena dia udah fiber optik kan. Kalau di rumah gue kan ngandelin signal apa, bukan 3G apa ya, 3G ya, benar 3G, ngandelin signal 3G, bukan, belum 4G. Tapi signal di smartphone tuh bagusnya. By the way, sih smartphone masih ada ya sekarang. Gue udah lama juga nggak pernah cek. Udah lama juga gue nggak lewat ruko depan situ. Masih ada ya signal apa, smartphone gitu. Soalnya dulu kan heboh banget kan smartphone. Dulu juga ada Asia segala macam gitu, Asia Hidayah gitu. Zaman-zamannya dulu mensiasati HP supaya murah gitu, pakai Asia Hidayah. Atau kalian masih apa, udah ada atau belum pas zaman itu? Buat orang-orang seumuran gue sih paham gitu-gitu. Dulu gue malah pakai CDMA, malah sempet. CDMA lebih lama lagi kayaknya. Kayak Motorola StarTech dulu. Mantan punya bokap gue. Dia kan pegawai negeri kan, zaman-zamannya belum reformasi kan. Ya pegawai negeri lumayan lah gitu, ada lah dikit-dikit lah gitu. Pas sudah reformasi kan, wah susah deh, udah agak susah gitu guys. Ini kita lagi jalan di jalan potong, nggak akan gue putus-putus lah vlognya. Kalau ternyata kualitasnya bagus ya gue upload, paling gue nanti tinggal cut aja. Kalau enggak ya udah, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue pakai audio, pakai itu sih, pakai mic sih. Cuma nggak tahu nih mic-nya bagus atau enggak deh. Soalnya mic-nya udah agak semi butut gitu. Semi butut kah? Nggak tahu bagus atau enggak nih mic-nya guys. Settingannya bener nggak nih? Kayak gue nggak gue ganti-ganti sih, ini bekas motor kemarin. Soalnya pernah gue kemarin waktu itu malam-malam kan ngetes apa, sarung tangan sama spion, tapi nggak jadi vlog waktu itu karena gue pakainya selfie. Kan gue punya settingan selfie juga kan, buat kalau misalnya nge-vlog hi guys, bla cerot gitu kan. Nah itu lupa gue pindahin ke settingan motor. Jadinya terlalu rapet ya. Atau sekarang view-nya bagus atau enggak? Ya gue pakai kamera half face, terus udah gitu kameranya gitu tuh, jadi gue taruh di leher pakai neck mounting. Jadi kalau buat kalian yang tahu unboxing gue pernah beli neck mounting. Nah neck mounting ini rencananya dipakai buat kalau naik gunung lah apa segala macem ya kan, bikin view POV biar supaya kita tangannya nggak perlu nggak perlu ribet lah megang-megang kamera gitu. Jadi kalau pegang kamera gini, satu pegang kamera, kita satu lagi apa gitu kan ribet kan. Nah kalau taruh di leher gini kan kalian bisa bebas tangannya, nah tangan bebas gitu kan. Terus kalau misalnya pakai GoPro juga view-nya lumayan wide. Allah Akbar. Ngantuk lagi ya, belum makan siang tuh, belum makan pagi juga sih tadi, males gue keluar. Sekalian aja lah makannya. Nah ini gue lewatin smartphone nih guys. Dulu rukonya ada sih, masih ada tapi rukonya itu apa kapan-kapan kita mampir aja kali ya. Hey smartphone, apakah kalian masih ada? Apa produk kalian sekarang ini saat ini apa gitu? Dek, Dek, sekarang udah ada film The Flash, tonton yuk, tonton. Mission Impossible belum keluar, masih bulan Juli dia. Film horor The Flash. Hah? Belum, nggak tahu ya. Hari ini sih ada ya, hari ini udah keluar dia. Kalau dia mau nonton, tapi rame banget masih malam hari Minggu soalnya, hari Sabtu ya. Kita lihat aja nanti ya kalau mau nggak, jalan-jalan dong nanti, jalan-jalan sama ayah. Widih,
Wih, kita kalau misalnya bilang Kakak Alis langsung Kakak Alis, aku mau ikut tuh nggak diajak. Hmm? Ya enggak, dia kan kemarin pengen juga nonton. Ih, cakep banget HRV guys. Cakep banget HRV baru loh ini. Gila, baru 6 bulan, 7 bulan. 6 bulan lah. Ganteng banget ya, Dek, mobilnya. Suka banget nih HRV nih. Desainnya keren. Mobilnya nggak terlalu panjang kan. Dia pakai FWD kan ya, tapi terus lagi itu nggak ada manual. Aduh, mobil zaman sekarang tuh rata-rata matic semua guys. Untuk memfasilitasi orang-orang males ya. Gue lebih suka mobil tuh RWD dan manual. Soalnya manual tuh enak gitu, maksudnya nggak ngerti gue sama orang-orang yang nggak suka manual. Bilangnya Jakarta pakai manual tuh capek lah apa. Mungkin nggak ngerti cara bawanya, gue bingung ya. Apa karena gue emang suka gitu, gimana ya, gue nggak ngerti. Gue nggak ngerasa capek pakai manual guys. Dan kopling tuh nggak selalu harus diinjak soalnya buat gue tuh pas lagi naik mobil. Ini gue nggak ngerti sama orang yang bilang naik mobil manual capek. Bukannya enak ya naik mobil manual, jauh lebih irit lagi. Kalau buat gue sih, gue pakai Terios saya bisa 120. 120 buat mobil lumayan irit ya guys ya. Itu sama kayak naik 250 cc lo motor lo ya. Sedangkan Terios kan 1500 cc. Bayangin 120 MID ya yang bilang ya. Bukan feeling ya. Jadi MID-nya bilang 120. Jadi kalau misalnya MID-nya salah ya salahin MID, jangan salahin gua. Macet di sini. Ini udah mau nyampe sih depan. Ini mie Aceh legendaris nih guys. Jadi gue kenal mie Aceh itu pertama kali itu tahun 2004 kalau nggak salah. 2004 2005 ya, pokoknya tahun segitulah. Waktu itu jualannya di situ dekat-dekat situ lah, dekat Al Azhar itu. Gue lupa posisinya yang pasnya di mana yang pertama. Tapi terus kemudian dia pindah-pindah ke sini sempat gitu kan. Terus pindah sempat ke sana. Lama di sana, udah itu balik lagi sekarang ke sini, ke daerah sini maksudnya. Nah, dulu tuh mie Aceh itu kalau nggak salah posisinya tuh dekat-dekat sini tuh guys, yang dekat either ini atau ini lah pokoknya di sini lah dulu mie Aceh tuh. Mie Aceh dulu di sini deh, sebelum akhirnya pindah ke sini sekarang. Nah, udah datang, makin ganteng aja.